Mandalika, sebuah kawasan di selatan Pulau Lombok yang kini jadi wajah baru pariwisata Indonesia. Sirkuit megah dibangun, hotel-hotel tumbuh cepat, turis berdatangan, dan investasi mengalir deras. Tapi di balik gemerlap itu, ada cerita yang tidak pernah dibahas. Cerita tentang mereka yang tinggal di sini jauh sebelum proyek ini ada. Cerita tentang siapa yang benar-benar diuntungkan dan siapa yang tidak. Pemerintah bilang, bangunan ini untuk masyarakat, untuk menaikkan taraf hidup, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan ekonomi lokal. Tapi faktanya, tidak semua warga merasakan itu. Ada yang tanahnya diambil, sebagian tanpa ganti rugi yang jelas. Ada nelayan yang sekarang tidak bisa lagi ke laut karena akses sudah dibatasi. Banyak yang bilang mereka tidak pernah dilibatkan dalam perencanaan, hanya tahu saat semua sudah diputuskan. Benar, ada lapangan kerja yang tercipta, tapi jenis pekerjaannya cenderung rendah keterampilan. Gaji kecil, tidak tetap, tidak ada jaminan. Posisi penting, banyak diisi oleh orang luar. Warga lokal kebanyakan hanya jadi tenaga kasar. Beberapa yang dulu punya tanah, sekarang kerja sebagai buruh di proyek yang berdiri di atas lahan mereka sendiri. Identitas lokal dijadikan bagian dari atraksi wisata. Tapi, pelibatan masyarakat hanya sebatas simbolik. Yang tampil adalah budaya versi kemasan yang dianggap layak jual. Sementara, kehidupan asli masyarakat diabaikan. Yang penting, turis senang. Suara warga tidak diprioritas. Tidak ada yang menolak pembangunan. Warga juga ingin maju, tapi caranya harus adil. Kalau pembangunan bikin orang kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, atau kehilangan akses ke sumber hidup, itu bukan keberhasilan, itu perampasan. Pembangunan yang benar seharusnya melibatkan semua, bukan hanya menguntungkan yang paling kuat. Masalahnya memang kompleks, tapi bukan berarti tak ada jalan keluar. Solusi dimulai dari mendengarkan suara masyarakat secara serius. Melibatkan mereka bukan hanya saat proyek sudah jadi, tapi dari awal perencanaan. Memberikan ruang partisipasi yang nyata agar warga bisa menentukan masa depan mereka sendiri. Peningkatan keterampilan dan akses pendidikan kerja harus jadi prioritas, bukan sekedar janji kosong di atas kertas. Lapangan kerja yang layak dan berkelanjutan harus terbuka untuk warga lokal, bukan hanya tenaga kasar atau kerja sementara. Relokasi harus dilakukan dengan adil dan manusiawi, memastikan warga mendapatkan tempat tinggal yang layak dan akses yang tidak memutus mata pencaharian mereka. Budaya dan tradisi lokal juga harus dihargai, bukan sekedar jadi tontonan, melainkan bagian hidup yang dijaga, berkembang, dan dibanggakan oleh masyarakatnya sendiri. Kalau kita lihat peta guna lahan sebelum pembangunan Mandalika, jelas terlihat adanya permukiman warga lokal di area yang kini menjadi bagian dari zona komersial. Permukiman ini bukan fiktif, bukan liar. Mereka sudah tinggal di sana jauh sebelum proyek dimulai. Tapi jika kita bandingkan dengan master plan KIK Mandalika, tak ada satupun zona yang dialokasikan untuk permukiman warga lokal. Yang ada hanya hotel, resort, komersial, infrastruktur, tapi tidak ada ruang hidup bagi mereka yang telah lebih dulu tinggal di sana. Disinilah letak persoalannya. Perencanaan yang tidak mengakui keberadaan warga telah menghapus mereka dari peta. Solusinya, revisi master plan. Alih-alih menggusur seluruh area permukiman, rencana ruang seharusnya mengakomodasi zona hunian lokal dengan pendekatan mixed use yang ramah sosial. Bukan hanya soal keadilan, tapi juga soal efisiensi sosial dan keberlanjutan jangka panjang. Warga tidak harus dipinggirkan untuk mendatangkan wisatawan. Mereka bisa menjadi bagian dari pengalaman itu sendiri, dengan tetap hidup, bekerja,
dan berkarya di tanah mereka sendiri. Saya, orang yang belajar perencanaan wilayah dan kota, kami diajarkan bahwa pembangunan harus partisipatif, berkeadilan, berbasis kebutuhan warga, bukan hanya kepentingan investor. Tapi realitanya, apa yang terjadi di Mandalika jauh dari prinsip itu. Ruang dirancang tanpa suara mereka yang tinggal di dalamnya. Kebijakan turun dari atas, sementara warga diposisikan sebagai objek, bukan subjek.